pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita pada pertemuan yang kedua ya. Pekan lalu kita ada dalam pendalaman materi yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, hari ini adalah sesuai dengan janji kita, pembelajarannya itu adalah tentang kegiatan masih diskusi dan presentasi diakhiri dengan praktek sujud ya. Baik, sebelum kepada kegiatan inti dalam pendahuluan ini, silakan untuk memimpin doa salah satu ketua muridnya atau KM-nya. Gibran, ya silakan dipimpin dulu doanya. Sebelum belajar, mari kita baca dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah doa sudah dipimpin oleh Gibran dan kita semuanya melaksanakan pembacaan doa dalam hati. Semoga apa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, selanjutnya adalah Bapak ingin mengecek dulu kehadiran ya. Barangkali di sini ada yang tidak hadir. Siapa? Ada yang tidak hadir? Fadlan ya. Fadlan kemana Fadlan? Sakit. Rania? Izin ya. Andika kemana Andika? Sakit ya. Bagi teman-teman kita yang tidak hadir hari ini dikarenakan sakit ya, semoga mereka diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan bagi teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini karena izin ada urusan keluarganya, semoga urusannya dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya yaitu pada pertemuan pertama mengenai materi diskusi kelompok ya, presentasi sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Setelah pendalaman materi kemarin ya, apakah ada yang melaksanakan sujud sahwi, tilawah atau sujud syukur di rumah? Sudah ya. Mari sudah sujud sahwi? Sudah. Kenapa sujud sahwi? Karena lupa dalam sholat. Ya, lupa dalam sholat. Lupa apa? Lupa kunut ya, subuh. Alhamdulillah berarti sholat subuh ya. Yang lain pada sholat subuh gak? Lupa gak? Enggak. Berarti hanya pagi itu belum sholat sujud sahwi ya. Ada yang sujud tilawah? Ada? Ada. Siapa yang sujud tilawah di rumah kemarin? Atau pekan lalu? Ada? Pami sujud tilawah? Oh iya, terima kasih. Bagus sekali ya, sangat pintar sekali. Karena sujud tilawah itu ketika kita mendengar ayat saja ya, atau kita yang membaca ayat saja. Ada yang sujud syukur? Ada. Kapan? Oh tadi ya, tadi sebelum sebelum kegiatan pembelajaran ada yang dilaksanakan, yaitu kegiatan keagamaan, sholat duha dilanjutkan dengan sujud syukur. Jadi sudah paham ya sujud syukur ya, alhamdulillah. Berarti pendalaman materi kemarin
Bapak katakan ada penerapan, ya, ada penerapan dan ada aplikasi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, apakah kalian sudah siap untuk mempraktekkan hari ini? Siap. Sebelum mempraktekkan, Bapak ingin membagi dulu kelompok, ya. Kelompoknya itu sesuai dengan kelompok pelajar PAI seperti kemarin. Kelompok 1 sudah terpetakan, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 akan membahas apa? Sujud sawi. Kelompok 2 sujud tilawah. Kelompok 3 Sujud syukur. Baik, selanjutnya silahkan kalian menyiapkan kelompoknya masing-masing untuk melaksanakan diskusi kembali, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing seperti kemarin. Itunya kursinya dibawa lagi. Kelompok 1 di sebelah sini, ya. Kelompok 1 ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Materi atau kegiatan yang akan didiskusikan hari ini, dengerin semuanya. Materi atau kegiatan yang akan didiskusikan hari ini adalah kalian merancang tata cara sujud sesuai dengan judul sujud kelompoknya masing-masing. Berarti yang ini merancang tata cara sujud sawi, dari mulai niat, ya, harus menghadap kiblat dan sebagainya di luar sholat atau di dalam sholatnya. Ini kelompok 2, ya, merancang apa nih? Sujud tilawah. Sujud tilawah, dari mulai niat, bacaannya disusunkan, ya, bagaimana praktek sujud tilawah nanti akan dipresentasikan. Dan yang ini kelompok 3, yaitu akan merancang atau mendiskusikan tata cara sujud syukur. Sudah tahu? Sudah, dari mulai niat, menghadap kiblat dan sebagainya, doanya juga, ya. Sudah siap, ya? Silakan kalian berdiskusi. Yuk, diskusi langsung. Sambil diskusi, Bapak akan bagikan seperti yang kemarin LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti harus diisi lagi, ya. LKPD-nya satu orang satu, ya. Satu orang satu yang harus diisi. Ini kelompok 1 tolong dibagikan ke temannya LKPD-nya, ya. Ya. Ini kelompok 2 juga tolong dibagikan ke temannya LKPD-nya, ya, diisi. Dan yang ini kelompok 3 tolong dibagikan juga, nanti diisi LKPD-nya, ya. Ya, sama-sama. Silakan dirancang bagaimana tata cara, ya, praktek sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, ya. Dari mulai niat, terus berbenah diri, nanti harus bagaimana gerakannya, bacaannya juga harus bagaimana, itu nanti dipersiapkan, ya. Baik, dalam pengorganisasian silahkan kalian nanti, ya, mempraktekkan hasil daripada
diskusi ya dalam organisasi ini. Kalian nanti persiapkan siapa temannya yang akan mewakili untuk maju ke depan mempresentasikan bagaimana tata cara sujud sahwi, sujud tilawah ataupun sujud syukur. Sekali lagi, kelompok 1 tampilnya apa? Tata cara apa? Sujud sahwi. Kelompok 2 sujud tilawah. Kelompok 3 sujud syukur ya. Ya, Bapak akan cek dulu barangkali ada teman yang tidak mengikuti diskusi ya. Ini tolong nih, di luar kamu ikutan diskusi. Ikutan diskusi. Ya, sok Pari, kamu kasih masukan ini. Bagaimana tata cara sujud sahwi yang benar? Bacaannya ditulis, ininya apa? Doa-doanya dan niatnya ditulis. Mana ini? Kelompok 2. Di kelompok 2 ada yang tidak sekolah ya? Padahal ya sakit ya. Sama? Sania sakit juga. Kita mau dikerjakan ya. Bapak sambil menilai. Sambil menilai siapa yang tidak bekerja. Ya, kerjakan ya. Berdiskusi ya. Ini kelompok kita yang tidak sekolah. Sekolah semuanya. Kemarin Rizky yang hadir ya. Pekan lalu kenapa ini? Sakit apa? Sakit perut. Makan semak wae gimana? Ular juga ya. Kemarin gak masuk pekan kemarin. Kemana? Sakit ya? Sakit? Oh izin. Sakit. Oh cuma ke batu ular sakit. Silakan dipelajari bagaimana cara mendesain, bagaimana cara merancang tata cara sujud syukur. Nih ada nih di buku ya, bisa dipelajari. Barangkali ada yang harus dibantu dari kerja kelompok ini? Atau sudah paham? Sudah ya, nanti kita akan presentasikan. Baik, tolong diperhatikan ke depan. Kalau sudah berdiskusi, Bapak ingin mengulas sedikit ya tentang materi sujud ini. Sampaian pembelajaran sudah jelas, kompetensi awal juga sudah jelas. Tujuan pembelajaran kemarin juga sudah disampaikan. Ini juga kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Persepsi tadi juga sudah. Nah, inilah sekilas pendalaman materi ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa ataupun ragu di dalam sholat, baik itu bacaan ataupun gerakannya ya. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dalilnya sudah dipahami. Nah, inilah tata cara yang harus didesain ya. Tata cara silakan nanti ini yang sujud sahwi, tata caranya. Setelah membaca tahiyat akhir langsung sujud dan membaca tasbih. Bangun dari sujud sambil takbir intiqal, kemudian duduk sebentar dan sujud kembali membaca doa yang sama. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Ini sujud sahwi. Nanti kalau ada permasalahan di presentasi bisa dijelaskan ya dalam diskusi tanya jawab. Hikmahnya kemarin sudah dibahas. Ini hanya sekilas saja untuk pendalaman materi. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik saat membaca atau menghafal sendiri ataupun pada saat mendengarkannya. Dalilnya sudah, dan ini tata caranya. Silakan. Ini tata cara sujud tilawah di luar sholat. Berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali dan baca sujud tilawah. Sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi. Ini sujud tilawah dalam sholat. Pada saat ketika sedang berdiri,
dalam sholat membaca ayat sajdah atau imam membacanya ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud. Satu kali dengan membaca doa sujud tilawah seperti yang tadi, sajadah wajib dan dan seterusnya. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmahnya sudah dapat dipelajari. Ini sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dalilnya sudah dipahami. Inilah tata cara sujud syukur: menghadap kiblat, membaca niat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Duduk kembali dan langsung salam. Hikmahnya sudah dapat dipelajari. Ini hanya sekilas saja ya. Selanjutnya barangkali ini sebelum praktek kita saksikan lagi ini untuk tayangan video. Perhatikan ini tata cara sujud syukur. Niatnya ini bacaan sujud syukurnya. Sujud tilawah, niat sujud tilawah. Ini bacaan sujud tilawah. Ya, tentang materi pendalaman yang kemarin. Setelah pendalaman materi melihat tayangan video, ini sudah pembagian kelompok juga sudah. Nah, ini LKPD-nya sudah dikerjakan ya. LKPD-nya sudah dikerjakan. Lalu langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan praktek ya. Siap, nanti kita akan praktek. Sebelum praktek, peserta didik silakan presentasi ya. Presentasi tata cara sujud sahwi dari kelompok 1, presentasi tata cara sujud tilawah dari kelompok 2, dan presentasi tata cara sujud syukur dari kelompok 3 ya. Siapa kelompok 1 yang mau mewakili? Ya, Fahri sama Febri, silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, soalnya yang keras. Sujud sahwi. Maka tetapi sebelum menjelaskan tentang cara sujud sahwi lebih lanjut, kami tanyakan siapa yang bisa menjawab apa itu sujud sahwi. Ada yang tahu sujud sahwi? Ada yang tahu sujud sahwi? Oh ya, silakan Ulan. Oh, silakan. Ya. Oh, kelompok 3. Kelompok Sujud 3. sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Baik, kelompok 3 betul sekali jawabannya. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Silakan dipaparkan lagi. Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu baik bacaan atau gerakan di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Tata cara sujud sahwi adalah salat. Setelah membaca tahiyat akhir langsung sujud dan baca subhanallah subhanallah wa yasku. Subhanallah la yanamu wa la yasud. Terus bangun dari sujud sambil takbir istiqomah, kemudian duduk sebentar dan sujud kembali membaca doa yang sama, duduk kembali dan akhir dengan salam.
Baik, ada yang ditanyakan lagi? Silakan kelompok 2. Ya, ada yang tanya kelompok 2? Bagaimana kalau kita lupa atau ragu dalam sholat? Kan harus sujud sahwi pasti ayat-ayat sebelum salam kita tidak sujud sahwi. Apakah sujud sahwi bisa dilakukan di luar sholat? Kalau kita lupa dalam salat, kita harus sujud sahwi. Sebagai para ulama ada yang mengatakan kalau sujud sahwinya pun lupa, sementara salat sudah selesai sebelum bicara apa-apa, maka kita boleh melakukan sujud sahwi di luar salat dengan melakukan sujud sahwi. 3. Adapun tata cara sujud sahwi di luar salat. Setelah selesai salat langsung niat terlebih dahulu nawaitu sujud sahwi sunatan lillahi ta'ala, artinya saya berniat sujud sahwi karena Allah. Takbir intikal langsung sujud dan membaca subhanallah la yanamu wa la yasu, artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Bangun dari sujud sambil takbir intikal, kemudian duduk sebentar dan sujud kembali membaca doa yang sama. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Demikian presentasi tata cara sujud sahwi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang presentasi tata cara sujud tilawah yang akan ditampilkan dan disajikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa mewakili? Makan sama Kirana. Wajib Haji. Mbak yang nanya yang kawin deh mau gering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tata cara sujud tilawah. Akan tetapi sebelum menjelaskan tata cara sujud tilawah, lebih lanjut kami tanya, siapa yang bisa menjawab apa itu sujud tilawah? Ada yang tahu sujud tilawah? Yang tahu sujud tilawah apanya? Oh iya, silakan. Oh iya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 ya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Ya, bagus dan tepat sekali. Sujud tilawah. 1. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. 2. Syarat sujud tilawah: suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. 3. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah di luar sholat: berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, bacaan sujud tilawah, sajadah wajhiyah lillahi lakohu wa sako samahu abasarahu bihawlihi wa quwwatihi, artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan kebenaran dan melihatkan dengan kekuasaannya. B. Sujud tilawah dalam sholat: pada saat kita sedang berdiri sholat, dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Demikian presentasi tata cara sujud tilawah dan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah mempresentasikan, sekarang kelompok 3 tata cara sujud syukur. Silakan. Saya mewakili ya. Oh ya, ini kemarin sakit dua si Joli. Dua-duanya sakit, sekarang sudah sehat. Silakan, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riki,
Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tata cara sujud syukur. Akan tetapi sebelum menjelaskan tata cara sujud syukur, ada pemaparan lebih lanjut. Kami tanyakan, siapa yang bisa menjawab apa itu sujud syukur? Ada yang tahu sujud syukur? Saya terus sujud syukur kan? Ada, oh silakan. Ya, silakan kelompok 2. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Oh iya, bagus dan tepat sekali. Ya, tepukan. Lanjut Ki, jelasinnya. Sujud syukur. 1. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. 2. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat bisa dalam keadaan duduk tahiyat awal atau berdiri. 2. Niat sujud syukur. Nawaitu sudah syukri sunatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya berniat sujud syukur sunat karena Allah. 3. Mengangkatkan tangan dan takbir. 4. Lalu sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah. Subhanallah walhamdulillahi wala haula wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 5. Duduk kembali kemudian salam. Ya, salam. Sudah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, ditutup saja. Sekian dari kami. presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan buat. Baik anak-anakku sekalian, itulah presentasi dari kelompoknya masing-masing mengenai tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Selanjutnya nanti kita akan praktek ya. Praktek sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semua peserta didik nanti menuju masjid setelah kegiatan ini berlangsung ya, setelah ini selesai. Sebelum kita ke masjid, itu LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Ada yang belum? Kerjakan ya, yang belum silakan. Ini yang kelompok 2 sudah, kelompok 1 dan 3 silakan kerjakan terlebih dahulu. Bapak akan cek sambil melihat pekerjaan LKPD ya. Oke, kerjakan. Dikasih nama itu ini belum dikasih nama, kasih nama dulu. Ini katanya sudah mana? Belum juga. Oh udah nih. Ya. Baik, nanti dikumpulkan sama satu orang. KPD-nya dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita ke masjid. Ini sudah? Sudah. Tadi ada yang belum katanya? Tadi beres gitu ya. Nanti ya. Sudah semuanya? Sudah ya, nanti kumpulkan setelah kita melaksanakan presentasi praktek nih, praktek di masjid.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah pendalaman materi kelas tadi ya, juga presentasi mendesain bagaimana tata cara melakukan sujud, baik sujud sahwi, tilawah ataupun sujud syukur. Ya, sekarang kita akan melaksanakan praktek sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi. Ya. Kelompok sujud sahwi mana? Kelompok satu cung. Nah, sudah siap. Kelompok sujud tilawah. Ya. Kelompok sujud syukur. Baik, terima kasih. Penampilan yang pertama, praktek pertama adalah praktek dari kelompok 1 ya. Sujud sahwi akan dilaksanakan praktek sujud sahwi di dalam sholat, dan yang praktek kedua adalah sujud sahwi di luar sholat. Baik, yang kelompok 2 dan kelompok 3 silakan menunduk ke depan. Ini kelompok 1 akan mempraktekkan. Sok sudah dirancang siapa imamnya? Sep ya. Sok sep. Sep di sini sep. Ya dalam sholat. Nanti awalnya dipakai dulu. Sholli fardu subhi rakaataini mustaqbil qiblati ma'aman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar. Assalamualaikum
versi yang di luar sholatnya ya. Versi di luar sholatnya berarti kalian dari dari subhanallah tadi, dari berdiri di atas. Yang langsung aja, langsung bawah, langsung sujud, nanti kamu sujud langsung mereka bilang subhanallah, terus kamu nanti biasa seperti sholat biasa, tapi kamu tidak melakukan sujud sahwi, langsung salam. Nah setelah kalian salam, aduh iya kenapa tidak sujud? Nah langsung sujud, itu mau pakai niat. Nah itu sujud sahwi. Ya. Siap Bu? Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu sujudan sahwi sunatan tilawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selesai sholatan rukuk 2 sujud 5. Dan terakhir di bawah itu. Kecuali sujudnya syukri. Mana Farhan? Balik Gibran. Nantinya deh Farhan sok yo salah gitu. Jadi di tambahan. Tapi kalau biasa anu hafalan di lewat langsung Kalau lewat nyawa biasa sosok Lawan gue. lewat gitu. Salikan musuhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan mengitana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an istaghna. Inna ila rabbika lakab. Ara'aita alladzi yanha. Abadan idza salla. Ara'aita idza tawalla. Ara'aita idza huda.
liman hadait wa yahdini liman afait wa yawlani liman tawallait wa yudrik liman atait wa yakini birahmatika syarra ma qadait wa inna taqdiru ridho alait wa inna mulai liman alait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kelompok 3 sujud syukur. Oh, langsung salah ibu lagi sujud syukur. Bagi biar kesehatan. Ada versi ya, versi duduk sama versi berdiri. Versi duduk seperti ini, versi berdirinya seperti mau sholat, kecuali kalau nawai itu sujud syukri serta serta Allahu Akbar, sujud ke bawah. Ada apa gitu. Sok-soknya kayak untuk pemandangan Sami berjari hari lalu. Yang bakso bisa. Sampai bebas dong. Pamain seri. Sok. Main yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan versi berdirinya. Jadi oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah? Ya, semuanya kumpul. Depan. Ya, duduk semuanya, duduk. Ya, alhamdulillah
kegiatan pembelajaran praktek sujud pada pertemuan yang kedua ini sudah selesai ya. Semoga apa yang Bapak ajarkan menjadi manfaat khusus bagi Bapak, umum bagi kita semuanya ya. Amin. Setelah ini silakan kalian kembali ke kelasnya masing-masing. Kita akan closing untuk penguatan materi dan kita setelah di kelas kita akan menuju pulang ya. Baik, silakan untuk pulang terlebih dahulu. Salam dulu sini. Silakan. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah barusan kita sudah dari masjid ya, melaksanakan praktek dan prakteknya sangat sempurna. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, kelompok 1 dengan sujud sahwinya oke. Kelompok 2 dengan sujud tilawahnya oke. Kelompok 3 dengan sujud syukurnya juga oke. Dan praktek dilaksanakan oleh semua peserta didik, baik itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Ya, dalam akhir pembelajaran ini materi sujud ya, ini adalah pertemuan yang terakhir, yaitu kalian praktek tadi sudah dilaksanakan. Sebelum Bapak tutup untuk pertemuan kali ini, Bapak akan mereview dulu pembelajaran dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 dalam materi sujud ini ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kegiatan pembelajaran dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 2 ya? Ada? Tidak. Baik, saya akan hanya memberikan penguatan. Setelah kalian mengetahui ya bagaimana itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, tolong nanti dipraktekkan di rumah ya. Sujud sahwi kalau kita lupa atau ragu dalam sholat, kurang teh kita sabar rakaat atau kita lupa belum ruku misalkan, atau tasahud awal tidak ada tasahud awalnya langsung naik misalkan, itu harus melakukan sujud sahwi ya. Dan sujud sahwi ini bagaimana tergantung nanti imam. Kalau misalkan imam tidak sujud sahwi, lalu kita mah misalkan tahu bahwa itu adalah harus sujud sahwi, tidak apa-apa, silakan. Ketika di dalam sholat pun tidak sujud sahwi, masih bisa sujud sahwi di luar sholat. Jadi setelah salam kita melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bisa dilakukan di dalam sholat sebelum salam ataupun setelah salat. Sebelum kalian berbicara apa-apa ataupun belum nyarios nanaon gitu nya, langsung kita melakukan sujud sahwi. Dan sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Biasanya yang berbunyi wasjud atau sajadah lillah biasa, yang mengandung ayat-ayat tentang makna sujud ya. Kita harus melakukan sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu pun bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang terakhir sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dan kita terhindar dari musibah atau bahaya ya. Baik, sudah paham semuanya? Sudah disimpulkan oleh Bapak dengan penguatan materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Selanjutnya refleksi untuk peserta didik. Apakah kalian mengerti ketentuan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur? Paham? Paham. Mengerti? Sekalian, bagaimana tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur? Silakan kalian praktekkan di rumah. Terutama yang paling penting itu adalah sujud syukur. Sujud syukur itu harus dilaksanakan ya. Biasanya silahkan kalian istiqomahkan setelah sholat 5 waktu langsung sujud deh, langsung sujud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sujud syukur itu tidak ada batasan, ya. Beda dengan sujud sahwi, beda dengan sujud tilawah. Itu ada penyebabnya, ya, ada penyebabnya. Penyebabnya kalau sujud sahwi itu lupa atau ragu, dan sujud tilawah penyebabnya itu mendengar atau membaca ayat-ayat saja. Kalau sujud syukur silahkan kalian laksanakan kapanpun, dimanapun, ya. Baik, terima kasih untuk mengakhiri ini pembelajaran ke pertemuan kedua dengan materi ya sujud dalam praktek. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Oh ya, sebelum dipimpin doa, silahkan kalian kembalinya ke tempat semulanya. Ya. Seperti biasa, setelah dirapikan mejanya, kursinya, duduknya sudah rapi, bukunya ditutup kembali, ya, dimasukkan ke dalam tas untuk pembelajaran yang akan selanjutnya. Anak-anakku yang Bapak cintai Allah muliakan, pembelajaran yang selanjutnya, pembelajaran yang akan datang itu sudah beda materi lagi. Kita akan membahas Bani Umayyah, di mana adalah di Damaskus. Nanti di situ ada, ya, di dalam materi. Baik, terima kasih. Silakan Gibran untuk menutup doa pertemuan hari ini. Sebelum pulang, marilah kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, senang pembelajaran hari ini? Senang. Silakan kalian pulang, ya. Seperti biasa, pulang kalian harus bersalam. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar lagi. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Ada yang diguling. Sudah?